bersama. Pada zaman dahulu, di negeri yang sangat jauh, tinggallah dua orang sahabat yang rumahnya berdekatan. Nama mereka adalah Kay dan Gerda. Kay dan Gerda masing-masing menanam mawar di depan rumah mereka untuk menunjukkan bahwa mereka saling mengasihi. Mawar itu akan tumbuh bersama-sama dengan mereka. Di akhir musim gugur, musim dingin pun tiba dan kota tertutup oleh salju. Selama musim dingin, di malam hari saat yang paling menyenangkan bagi Kay dan Gerda adalah mendengarkan dongeng dari neneknya Gerda. "Dari mana datangnya salju dan dingin?" tanya Gerda. "Dari jauh," neneknya menjawab dan mulai bercerita. "Dahulu kala ada kerajaan yang tertutupi es dan salju. Ratu Salju tinggal sendirian di istana es yang dibuat oleh kekuatan ajaibnya. Ratu Salju sangatlah cantik dan semurni es. Tetapi dia berhati jahat dan banyak keajaiban yang disembunyikan di dalam istana es yang dingin dan ajaib itu. Salah satunya adalah cermin es. Melalui cermin es itulah mata jahat si Ratu Salju dapat melihat semua yang terjadi di dunia." Pada saat itu, Gerda melihat Ratu Salju memandangi mereka dari balik jendela. "Kay, Nenek, lihat! Ratu Salju memandangi kita dari jendela." Aku yakin itu hanya kucing yang membeku karena dingin. "Nek, apa Ratu Salju bisa datang kemari?" Biar saja dia mencoba. Aku akan langsung melemparkannya ke perapian. Dia akan meleleh dan berubah menjadi ratu air. Sambil melihat melalui cermin es, Ratu Salju mendengar ucapan Kay. "Jadi kau akan melempar aku ke perapian dan mengubahku menjadi ratu air?" "Hah! Serpihan es, terbanglah dengan kuasaku. Temukan anak laki-laki ini, buat mata dan hatinya jadi milikku. Biarlah matanya menjadi jahat terhadap semua hal dan biarlah cinta di hatinya hilang." Perintah Ratu Salju kepada serpihan es itu. Tiba-tiba, badai salju mulai berhembus di depan rumah Gerda. Serpihan es bergerak cepat ke arah Gerda. Penasaran dengan apa yang terjadi, Kay membuka jendela. Gerda langsung berteriak, "Kay, berhenti!" Tapi sudah terlambat. Mataku! Ada yang menyengat mataku! Hatiku! Apa yang terjadi? Pada saat itu, kutukan Ratu Salju dilaksanakan oleh serpihan es. Mata dan hati Kay tertusuk dan dia berubah menjadi orang lain. Gerda bertanya apa yang terjadi pada Kay, tapi Kay membentaknya. Tidak, aku baik-baik saja. Jangan ganggu aku. Kay terlihat aneh. Kay tak pernah kasar pada Gerda seperti ini. Gerda tak mengerti kenapa Kay tiba-tiba bersikap kasar seperti itu. Sikap kasar Kay berlanjut hingga keesokan paginya. Saat Kay mengeluarkan kereta luncurnya dari taman, Gerda bertanya Kay mau kemana. Tapi Kay memarahinya lagi. Kay melompat ke kereta luncurnya dan segera pergi. Gerda berlari mengejarnya, tapi Kay tak terkejar. Tiba-tiba dengan naik kereta luncurnya, Ratu Salju muncul entah dari mana dan Kay mulai mengikutinya. Gerda terkejut dan tidak bisa melakukan apa-apa karena keduanya langsung menghilang. Ratu Salju membawa Kay ke istana esnya. Gerda menghabiskan berhari-hari di depan jendelanya menunggu Kay pulang. Hari dan bulan berlalu dan musim dingin pun berlalu. Tapi masih belum ada tanda-tanda keberadaan Kay. Karena tak sanggup menunggu lagi, Gerda membulatkan tekadnya. Dengan hanya membawa cermin yang diberikan neneknya. Gerda mulai pergi mencari sahabatnya, Kay. Gerda yang pemberani melewati banyak jalan dan bertanya tentang Kay pada setiap orang yang dia temui.
Akhirnya, Gerda mencapai tepi sungai. Dia melihat berkeliling dan tak terlihat seorang pun yang bisa ditanyai tentang Kay. Gerda bertanya pada sungai, tapi tak mendapatkan jawaban. Kemudian seekor burung camar datang mendekatinya. Sungai pasti memiliki jawaban untukmu, tapi pertama-tama kau harus memberi hadiah untuknya. Gerda mengeluarkan kalung kesayangannya dan menempatkannya ke air sungai. Tiba-tiba keajaiban terjadi dan muncullah sebuah perahu kecil tepat di hadapan Gerda. Gerda pikir sungai itu menyukai hadiahnya dan membalas kebaikannya. Setelah Gerda menaiki perahu itu, perahu mulai bergerak sendiri. Perahu itu membawa Gerda ke tepian lain di sungai itu. Di tempat ini ada sebuah kebun rahasia yang penuh dengan bunga beraneka warna pelangi. Gerda belum pernah melihat kebun seindah itu sebelumnya. Tapi ada sesuatu yang hilang. Tak ada satupun dari bunga itu yang wangi. Di ujung kebun, Gerda melihat seorang wanita mendekatinya. Dia adalah pemilik kebun itu. "Selamat datang, gadis kecil cantik." Wanita itu menyapa Gerda dengan tersenyum lebar. Dan tiba-tiba, Gerda sadar bahwa dia bisa menghirup aroma wangi bunga di kebunnya. "Maafkan aku memasuki kebunmu tanpa izin," kata Gerda. "Tak apa sayang, kemarilah. Aku senang kau datang. Sudah lama sekali ada orang yang datang ke kebunku. Ceritakan padaku, apa yang kau lakukan di sini seorang diri?" Gerda menjawab bahwa dia mencari temannya Kay dan bertanya apakah sang wanita tahu tentang Kay. Tapi wanita itu bilang bahwa hanya Gerda lah orang yang pernah dia lihat. "Benarkah? Kalau begitu aku akan berjalan lagi. Aku harus menemukan Kay secepatnya." Wanita pemilik bunga tidak ingin Gerda cepat pergi, jadi dia pun berbohong. "Apa kau bilang tadi Kay?" Sebentar. Aku mungkin pernah melihatnya di suatu tempat." Gerda menceritakan semuanya kepada wanita itu, dan saat wanita pemilik bunga mendengar nama Ratu Salju, dia sangat khawatir. "Ratu Salju? Jauh-jauhlah dari sini. Makhluk dingin, karena dia bunga-bungaku tidak wangi bertahun-tahun." Tiba-tiba wanita itu ingin menyisir rambut Gerda. Gerda tidak mengerti alasannya, tapi wanita pemilik bunga itu bersikeras. Gerda tidak tahu bahwa itu sebenarnya sisir ajaib. Sisir ajaib itu membuat Gerda melupakan semua yang dia ketahui. Hanya rasa senangnya saja yang tetap ada. Tapi wanita pemilik bunga itu tidaklah jahat. Dia melakukan itu demi bersenang-senang. Saat terbangun dari tidurnya yang indah, Gerda tidak ingat apapun. Bahkan alasan kenapa dia ada di sana dan bagaimana dia bisa sampai ke sana. Tetapi saat dia melihat mawar yang ada di topi wanita itu, Gerda mulai mengingat sesuatu. Tak ada kekuatan ajaib yang bisa mengalahkan kekuatan cinta sejati. Gerda tidak tahu sudah berapa lama dia tinggal di kebun tidur, tapi ingatannya tiba-tiba kembali. Gerda segera kembali ke tepi sungai. Perahu masih ada di sana, tetapi dia tidak tahu harus ke arah mana atau melakukan apa. Pada saat itu, seekor burung gagak terbang di atas kepalanya, seolah-olah hendak memberitahu sesuatu kepadanya. Jadi Gerda mulai mengikuti burung gagak itu. Gerda mengikuti burung gagak itu sampai mereka mencapai lautan es. Tepat di tengahnya, ada kapal bajak laut yang sudah lama terdampar. Tempat burung gagak terbang dan hinggap. Gerda mengikuti burung gagak itu dengan perahunya dan menuju ke kapal itu. "Jadi dengan inikah aku bisa ke istana Ratu Salju, kapal bajak laut ini?" Bajak laut bermunculan di atas dek kapal, dan salah satunya bajak laut perempuan mendekati Gerda. Kau akan pergi kemanapun kami pergi, dan itu adalah tidak kemana-mana. Pada saat yang sama, Ratu Salju mencoba membuat Kay melupakan semua masa lalunya. Ratu Salju berhasil sampai titik tertentu, tetapi apapun yang dia lakukan, Gerda tidak bisa hilang dari ingatannya Kay. Gerda, Gerda. Sebentar lagi hatimu akan berubah menjadi es dan kau tidak akan ingat apapun.
Setelah tahu bahwa temannya Gerda, Kay, sedang ditawan di istana Ratu Salju, gadis bajak laut menyarankan agar Gerda melupakan tentang Kay. Karena tidak ada cara untuk membebaskannya. Aku takkan lupa, dia itu sahabatku. Aku harus menemukannya, jawab Gerda. Gadis bajak laut tidak mengerti kenapa Gerda begitu bersikeras. Sebenarnya, dia ingin Gerda tinggal di kapal dan menjadi temannya. Tapi Gerda bersikeras untuk menemukan Kay. Aku akan lakukan apapun untuk menyelamatkan Kay. Karena tak punya teman, gadis bajak laut sangat memuji sikap Gerda dan memutuskan untuk menolongnya. Saat matahari terbit keesokan harinya, gadis bajak laut membawa seekor rusa untuk Gerda. Ini adalah rusa tercepat di seluruh kerajaan salju, dan dia akan menunjukkan jalan kepada Gerda. Berjanjilah padaku, kau akan kalahkan penyihir es itu dan menyelamatkan kapal kami. Aku berjanji akan kubalas kebaikanmu ini, jawab Gerda. Dengan menunggangi rusa itu, Gerda pun mulai berkelana. Pertama-tama dia harus mencari tahu bagaimana cara mengalahkan Ratu Salju. Rusa itu yang akan menunjukkan caranya kepada Gerda. Setelah perjalanan yang panjang, mereka tiba di Kutub Utara. Seorang pak tua bijaksana menyambut mereka. Jadi, kau akhirnya membawa cermin itu, ha? Gerda tak mengerti bagaimana pak tua itu tahu tentang cerminnya. Tapi Gerda tahu bahwa dia datang ke tempat yang benar. Jadi dia mengeluarkan cerminnya dan menunjukkannya kepada pak tua itu. Aku harus mengalahkan Ratu Salju dengan ini? Ini adalah cermin ajaib. Dia menunjukkan kebenaran sejati. Bahkan jika kebenaran itu tersembunyi. Dalam sekali. Karena tak ada yang lebih kuat dari cinta sejati, kekuatan sejati yang ada pada kita semua adalah cinta. Gerda tahu siapa Ratu Salju itu sebenarnya, berkat Pak Tua bijaksana. Jika Gerda bisa mengungkapkan kebenarannya, dia bisa mengalahkan Ratu Salju. Karena sebenarnya, Ratu Salju dulunya adalah gadis yang baik, penuh cinta. Dimanapun dia menyentuh, bunga-bunga akan bermekaran, dan matanya yang tersenyum bersinar lebih terang dari matahari. Dia dulunya seorang gadis yang unik dan bahagia, bernama Lila. Tapi semua orang mengira dia seorang penyihir kecil dan tidak mau bermain atau berbicara dengannya. Karena ditinggal sendirian, Lila menjadi gadis yang tidak bahagia lagi. Dia mulai membenci semua hal dan semua orang di sekelilingnya. Sampai suatu hari, dia memohon. Semua orang yang jahat padaku akan berubah menjadi es. Lalu dia membangun sebuah istana yang terbuat dari salju dan tinggal jauh dari siapapun. Sendirian dan tanpa cinta atau sukacita. Gerda tiba di istana Ratu Salju dan masuk ke dalam. Dia melihat Kay di salah satu sudut sedang membuat patung es. Kau di sini, aku menemukanmu. Kay, ini Gerda. Kau ingat aku? Kay melihat Gerda, tapi tidak mengenalinya. Hahaha, hatinya sama seperti semua yang ada di sini, telah berubah menjadi es. Gerda tidak memedulikan ucapan Ratu Salju. Lepaskan dia, dia itu milikku. Aku akan mengubahmu menjadi es juga. Tidak, kau takkan berhasil. Kay, aku mencintaimu. Kay pelan-pelan mulai ingat. Gerda? Iya, aku ingat sekarang. Dengan marah, Ratu Salju mengayunkan tongkatnya secepat kilat dan mengucapkan kutukan es. Saat itu juga Gerda mengeluarkan cerminnya dan menahan kutukan itu. Karena mengenai cermin, kutukan itu pun menghilang. Dan saatnya pun tiba. Ratu Salju melihat ke cermin Gerda dan melihat bahwa bukan bayangannya yang ada di dalam cermin itu. Itu adalah wajah seorang gadis kecil. Wajahnya Lila. Tiba-tiba Ratu Salju berubah menjadi dirinya yang dahulu baik hati dan menjadi Lila lagi. Terima kasih banyak. Kini aku tahu siapa diriku sebenarnya. Aku bebas. Selamat tinggal. Kay dan Gerda saling memandang dan tersenyum.
Sejak saat itu, mereka tak pernah terpisahkan dan tumbuh bersama-sama. Sama seperti bunga mawar yang mereka tanam di halaman depan rumah mereka. Pada suatu masa, hiduplah seorang dokter bernama Gulliver. Ada masanya di mana pekerjaan sangat sulit didapat di kota, sehingga Gulliver harus bekerja di kapal. Dari sinilah hidup barunya di laut dimulai. Hari-hari pertama dilewatinya dengan sangat baik. Ia mulai terbiasa dengan kehidupan di kapal. Namun suatu hari, badai hebat menyerang. Setelah berjam-jam berjuang melawan gelombang dahsyat, akhirnya kapal pun terbalik. Gulliver bersama beberapa anak buah kapal berhasil menerjunkan perahu penyelamat sebelum kapal tenggelam. Tak lama kemudian kapal tenggelam dan menghilang ke dalam air. Mereka tak akan mampu bertahan terlalu lama di atas perahu penyelamat, dan tak lama kemudian gelombang dahsyat menyerang dan perahu penyelamat pun terbalik. Kru kapal pun tersebar di lautan. Selama berjam-jam Gulliver berusaha untuk tetap berada di atas air. Ia berusaha bertahan hidup. Pada akhirnya, arus laut membantunya mencapai pantai. Ia kini merasa sangat lelah. Ia tidak tahu di mana ia berada. Lagi pula saat itu ia tidak sanggup berpikir. Ia jatuh pingsan di pantai itu. Saat ia terjaga, disadarinya bahwa seluruh tubuhnya terikat dari kepala hingga kaki. Di sekelilingnya, ia melihat manusia-manusia mini yang hanya sebesar telapak tangannya saja. Dengan takjub, dipandanginya orang-orang mungil ini, sementara mereka juga memandanginya dengan takjub. Saat itu pula, Gulliver merasakan geranyam di sekujur tubuh. Saat ia mengangkat kepala untuk melihat, ia menyadari bahwa seluruh tubuhnya diselimuti anak panah kecil. Orang-orang mungil yang ketakutan itu menghujaninya dengan anak panah. Tolong berhenti, jangan takut, aku tidak akan menyakiti kalian. Selama beberapa hari, mereka menahannya dengan tangan dan kaki terikat. Mereka memberinya makanan dan minuman. Beberapa hari kemudian, mereka mengikatnya pada sebuah pedati yang ditarik oleh kuda-kuda mungil dan membawanya ke kota asal mereka. Kota kecil ini disebut dengan Lilliput. Mereka menyiapkan bangunan terbesar di sana untuk tempatnya tinggal. Namun begitu, ia tetap harus merangkak untuk memasukinya. Melihat Gulliver tidak bermaksud jahat, mereka memutuskan untuk memperkenalkannya pada raja mereka. Gulliver pun bertemu Raja Lilliput. Sang raja mengizinkannya untuk tinggal. Tetapi sebagai syaratnya, ia harus bekerja dan membantu kegiatan di kota semampu ia bisa. Gulliver menandatangani surat persetujuan atas hal yang boleh dan tidak boleh dilakukannya. Misalnya, jika ia berniat mengangkat seseorang dengan tangannya, maka ia harus meminta izin terlebih dulu. Dengan kondisi ini, ia pun memulai kehidupannya di negeri Lilliput. Ia membantu merenovasi bangunan dan membantu warga mengangkut air. Beberapa saat berlalu, dan ia menemukan masalah besar yang dihadapi warga mungil ini. Militer negeri-negeri tetangga berniat menduduki Lilliput. Mereka bahkan telah siap bertempur. Gulliver menemui raja dan menawarkan bantuan. Jika Paduka berkenan, hamba siap membantu yang mulia. Sang raja sangat bahagia. Ia berterima kasih sebelum kemudian menerima tawaran bantuan tersebut. Pada saat itu, kapal-kapal negeri tetangga telah bersiap. Mereka menantikan perintah selanjutnya. Kabar ini membuat warga Lilliput khawatir. Di sisi lain, bagi Gulliver ini merupakan hal mudah. Ia meminta warga untuk mengumpulkan kawat sebanyak-banyaknya dan diberikan kepadanya. Gulliver
menyambungkan semua kawat yang diterimanya, dan dibuatlah seutas tali kawat yang amat panjang dan kuat. Saat tengah malam, ia bawa tali kawat itu dan menyeberang ke bagian lain dari pantai. Tanpa terlihat pihak musuh, ia berhasil mencapai sisi seberang pelabuhan. Ia mengikat seluruh kapal musuh yang berisi beberapa tentara musuh menjadi satu, lalu menariknya ke pantai negeri Lilliput. Warga Lilliput yang menanti di pantai sangat gembira. Mereka telah berhasil menawan tentara musuh. Kini, tidak ada alasan lagi bagi mereka untuk takut pada pihak musuh. Raja mengucapkan terima kasih pada Gulliver dan memberikan penghargaan. Gulliver sangat gembira mendapatkan kepercayaan sang raja. Beberapa waktu kemudian, kebakaran melanda istana. Begitu ia mendengar hal ini, Gulliver mengambil sebuah kapal di pelabuhan, mengisinya dengan air dan menyiramkannya pada bagian istana yang terbakar, sehingga api padam dalam sekejap. Hubungan Gulliver dan raja sangat baik. Sebelum mengambil keputusan, biasanya raja mendiskusikannya dengan Gulliver terlebih dahulu. Tentu saja, ini menjadi batu sandungan bagi penasehat raja yang lain. Mereka merasa iri pada Gulliver. Yang mulia, kami mendengar kabar angin bahwa Gulliver berencana memperkuat kedudukan dan mengambil alih posisi Paduka sebagai Raja Lilliput. Benarkah? Benar, Yang Mulia. Kami menyadari betapa kuatnya ia. Kita semua tidak cukup kuat melawannya jika ia menyerang. Kita tidak bisa hidup dalam kekhawatiran seperti ini. Warga telah bersiap. Raja terpengaruh pada ucapan penasehatnya dan memutuskan untuk menghukum Gulliver. Mempertimbangkan kebaikan yang telah dilakukannya, aku tidak akan memberikan hukuman mati padanya. Matanya akan dibutakan, ia dilarang memasuki kota, dan persediaan makanan untuknya dibatasi. Begitu mendengar keputusan raja, pekerja istana yang menyayangi Gulliver berlari menemuinya dan memberitahu perihal tersebut. Aku akan bicara pada raja dan berusaha mengubah keputusannya. Namun keputusan sudah dibuat dan raja tidak berniat berubah pikiran. Gulliver pun kemudian menyadari bahwa pergi dari negeri itu adalah satu-satunya pilihan. Pada malam hari, dibawanya kapal-kapal musuh bersamanya dan mulai bergerak ke pulau seberang. Ia berjalan dan berenang hingga mencapai pulau yang semula disebut sebagai negeri musuh. Kala Gulliver mengembalikan kapal-kapal mereka menyadari bahwa Gulliver tidak mempunyai niat buruk. Diiringi seorang pemandu, mereka mengantar Gulliver bertemu dengan raja mereka. Raja mengatakan bahwa ia boleh tinggal selama ia mau. Gulliver tercengang dengan kebaikan sikap raja, mengingat ia pernah mencuri kapal mereka. Karena ia belum pernah menemukan sikap seperti ini pada negeri Lilliput. Gulliver menetap di udara terbuka pada malam hari karena tidak ada rumah yang mampu menampung tubuhnya. Warga Lilliput menganggap mereka musuh, tapi nyatanya mereka adalah orang-orang yang baik. Satu hari, ia menemukan sebuah perahu penyelamat. Sudah pasti, ini adalah perahu yang ia tumpangi setelah kapalnya tenggelam. Rupanya perahu kami menghantam pantai pulau ini. Ia bergegas menemui sang raja. Raja mengirimkan bantuan beberapa warga yang dibutuhkannya. Mereka mulai memperbaiki perahu tersebut. Dalam beberapa hari, perahu tersebut telah siap dipergunakan. Gulliver sangat gembira karena pada akhirnya ia bisa meninggalkan negeri orang-orang mungil dan pulang ke rumah. Ia mengucapkan terima kasih pada raja dan warganya yang telah menerimanya dengan baik. Namun perjalanan yang berat di samudra telah menantinya di atas perahu kecil ini. Bahkan badai ringan saja bisa menenggelamkan perahu ini. Setelah beberapa hari berada di lautan, ia menemukan sebuah kapal. Ia mulai berteriak meminta bantuan. Hei, aku di sini. Tolong aku. Akhirnya mereka mendengar suaranya. Mereka mendatangi perahunya
dan mengangkat Gulliver ke kapal mereka. Dan akhirnya Gulliver berhasil diselamatkan. Ia tidak sabar untuk menceritakan pengalamannya. Manusia-manusia mini, kerajaan Lilliput, dan 2 orang raja dari 2 kerajaan. Ia sangsi siapakah yang akan mempercayai apa yang telah dialaminya. Gulliver merasa gembira bahwa ia dapat segera pulang dan menemui keluarganya. Namun ia juga merasa bahwa akan ada banyak petualangan yang menantinya di samudra luas.